Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengantar studi Islam Indonesia. Ia merupakan satu pintu yang mesti kita lalui supaya memahami atau ada gambaran bagaimana perkuliahan ke depan untuk setiap tema-tema yang telah dibagikan atau yang akan dibahas dari pertemuan saat ini sampai akhir. Oke, pada kesempatan ini saya akan dalam mata kuliah ini menggunakan kata studi ya, atau study, yaitu mempelajari atau mengkaji. Nah, di sini penekanannya pada mempelajari dan mengkaji ya. Jadi ada pengkajian dalam setiap tema-tema tertentu dalam mata kuliah ini. Studi Islam, pengkajian terhadap Islam secara ilmiah. Nah, kemudian sumber ajaran, pemahaman, dan pengalaman. Jadi studi Islam ini lebih kepada pengkajian terhadap Islam itu secara ilmiah atau melalui dengan prosedur penelitian, bisa diobservasi, ada jejak-jejak yang bisa diteliti, atau ada warisan-warisan kebudayaan atau warisan-warisan pemikiran yang sampai saat ini masih kita dapatkan atau masih kita bisa pelajari. Maka itu bagian pokok juga dari studi Islam Indonesia ya. Nah, Islam itu sendiri di samping sebagai agama juga sebagai ajaran. Jadi ini dua hal ini yang harus kita pahami, bahwa Islam secara agama bisa bersifat dogmatis, bisa bersifat apa yang secara normatifnya, tetapi sebagai ajaran ya, Islam juga sebagai ajaran, maka selalu bergulat dengan konteks dan situasi di mana ia berada dari masa ke masa. Jadi berbagai penemuan-penemuan dan perubahan atau dinamika, bahkan model-model keislaman keindonesiaan misalnya di Indonesia itu sangat banyak sekali. Itu karena Islam juga di samping sebagai agama juga memang sebagai ajaran. Nah, karena sebagai ajaran juga, maka Islam bisa didekati dengan berbagai hal, sehingga dinamika keindonesiaan kita itu banyak ya. Islam di Indonesia itu sangat beragam. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita harus juga memahami ada perbedaan antara pengajian dan pengkajian. Nah, jadi bedakan dua hal ini ya. Bedakan pengajian, bedakan pengkajian. Nah, studi Islam Indonesia ini adalah pengkajian. Pengajiannya supaya kita lebih memahami, yaitu pengajian merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam bersifat normatif, teologis, bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab atau aliran tertentu. Jadi ini kecenderungannya pengajian itu, misalnya hanya diajarkan mazhab tertentu, bahkan ada yang melarang mengikuti mazhab yang lain. Nah, itu pengajian tuh ya. Tergantung dari ustaznya ya. Ustaznya mungkin menganut paham mazhab Syafi'i misalnya, maka mungkin melarang menggunakan Maliki. Begitu juga kalau mengundang ustadz yang bermazhab Maliki, mungkin meminta konsisten pada mazhab itu, kemudian melarang kita untuk mendalami atau mengkaji mazhab Syafi'i, Hanafi ya, kemudian Maliki, kemudian apa yang satunya
yang keempat itu bahkan ada yang kelima Ja'far ya. Ada mazhab Ja'far itu. Kemudian mazhab Hambali misalnya. Jadi ada 5 mazhab itu mungkin akan hanya diperkenalkan atau dibolehkan salah satunya saja, tergantung siapa yang mengisi. Nah, itulah proses pengajian bersifat doktrin dan normatif teologis. Nah, bedanya dengan pengkajian, proses memperoleh pengetahuan Islam ya, ini pengkajian Islam, proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat teologis normatif juga bersifat empiris historis, penelitian dengan prosedur ilmiah. Jadi pengkajian itu tidak berhenti hanya pada doktrin dan normatif teologis itu tadi, antara sumber Al-Quran dan hadis maupun mazhab. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu, yaitu selalu memperdalam pengkajiannya terhadap pemahaman-pemahaman Islam dengan bersifat empiris ya. Empiris itu artinya pengalaman, bisa diobservasi, bisa diverifikasi, kemudian sejarah ya, historis, kemudian penelitian, bisa diadakan penelitian, kemudian prosedur ilmiah ya, dengan standar-standar ilmiah. Itulah pengkajian, dan itu yang mesti digunakan dalam studi Islam Indonesia ini. Nah, bagaimana ciri-cirinya supaya lebih mempertajam lagi perbedaan antara pengajian dan pengkajian? Ciri pengajian yang pertama, teologis normatif, doktrin fikih ya. Seperti misalnya hanya melihat pahala dan dosa, surga neraka, halal haram gitu ya. Apa-apa saja itu antara halal dan haramnya saja. Tidak ada pendekatan lain ya. Padahal mungkin sangat penting juga ada pendekatan sosial ya, ada pendekatan psikologi, mungkin ada pendekatan-pendekatan bahasa dan sebagainya ya. Jadi ini kekurangan dari sistem pengajian. Kemudian yang kedua, mazhab tertentu ya. Jadi kekurangan memahami mazhab-mazhab yang lain, padahal itu suatu warisan para ulama-ulama hebat masa terdahulu, tetapi cenderung disuruh tertutup ya, hanya mengikuti satu saja. Nah, ini kelemahan dari suatu pengajian. Kemudian yang ketiga, eksklusif, tertutup pada mazhab lainnya. Jadi bukan hanya menganjurkan untuk satu saja mazhab yang diikuti, tapi juga memang lebih cenderung tertutup, bahkan ada yang mungkin menyalahkan. Ini yang menjadi masalah juga, bisa menimbulkan pertikaian, padahal Islam itu mengedepankan persamaan, kedamaian ya, rahmat gitu. Rahmatan lil alamin, bukan saling membenci, mencaci dan mengkritik, menjatuhkan orang ya. Jadi itu yang harus diwaspadai dalam pengajian. Kemudian yang keempat, Indonesia ya, tauhid Asy'ariyah misalnya, Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Amali ya. Itu kebanyakan di Indonesia seperti itu. Kemudian ini biasa disebarkan di majelis taklim ya, di madrasah, sekolah, pesantren, di masjid dan sebagainya. Itu biasanya ciri-ciri pengajian seperti itu. Nah, mari kita mengenali ciri-ciri pengkajian. Yang pertama, teologis normatif dan empiris historis. Jadi pengkajian itu atau studi Islam itu sendiri itu di samping bersifat teologis normatif ya, apa yang misalnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga mendorong untuk melakukan penelitian, pendalaman dan penalaran yang mendalam
sehingga menghasilkan suatu temuan-temuan baru bersifat kebutuhan kontemporer atau sesuai dengan perkembangan-perkembangan zaman itu. Nah, selain doktriner juga dapat dibuktikan risetnya seperti tadi ya, bukan hanya doktriner tapi memang bisa dibuktikan dengan penelitian atau sejarah. Eh, Islam dalam arti yang dipraktekkan manusia tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia. Artinya bahwa eh, kebanyakan pemahaman Islam kita itu dibentuk oleh tradisi, budaya maupun situasi-situasi tertentu. Itu sebabnya ulama mazhab pun itu semuanya berbeda pendapat ya, di berbagai hal. Itu karena berbeda daerahnya, berbeda wilayah, berbeda kebudayaan masyarakat yang dihadapi, ya, berbeda dengan tradisi masyarakat yang dihadapi, maka mengeluarkan fatwa-fatwa pun itu berbeda, ada perbedaan. Nah, begitu juga dengan perkembangan Islam selanjutnya, ada yang dari aspek sejarah, Islam dari aspek budaya, tradisi, seni, fikih, nah kemudian ada pendekatan tauhid dan sebagainya, itu macam-macam. Itu suatu hasil dari pengkajian. Nah, yang kedua, ilmiah. Terdapat aspek metodologis, metode dan pendekatan pemahaman secara komprehensif. Artinya dalam mengkaji pengkajian Islam itu ada standarisasi metodologis ya, ada langkah-langkah tertentu yang telah disusun secara baik untuk menemukan suatu hasil penelitian sebagai suatu tambahan pemahaman atau kekayaan intelektual dalam Islam. Itu ada metode-metode tertentu. Islam dikaji dari berbagai aspek ya. Jadi pengkajian itu dikaji dari berbagai aspek seperti misalnya ibadah ya. Ada teologi, ada spiritual. Jadi ada teologi ini di wilayah tauhid misalnya, kemudian ibadah ini semacam sholat, puasa, zakat, haji, syahadat dan sebagainya. Kemudian spiritual ini bisa ditempuh dalam jalan tasawuf misalnya. Kemudian sains, ada orang yang Islam mengembangkan Islam itu dengan pendekatan sains. Sebagaimana banyak anjuran dalam Al-Quran supaya menggunakan akal pikiran dan melakukan dorongan penelitian-penelitian, misalnya bagaimana ada dua laut misalnya yang berdampingan tetapi satu airnya rasanya tawar, kemudian yang satunya asing ya, satunya tawar dan pahit, yang satunya asing. Nah, itu kan butuh penelitian dan ternyata ditemukan oleh orang barat dalam surah Al-Furqan. Itu merupakan contoh ayatnya. Seperti juga misalnya penciptaan alam semesta. Nah, seperti ini kan ayat-ayat ini tidak bisa hanya dalam pengajian, itu dorongan penelitian. Tetapi sayangnya kebanyakan orang-orang barat ya yang menemukan kehebatan Al-Quran itu sendiri kemudian masuk Islam ya. Termasuk yang saya sebutkan tadi, penemu-penemuannya itu semuanya masuk Islam. Maka banyak buku-buku yang membahas tentang kisah-kisah para ilmuwan yang masuk Islam ya. Itu banyak buku seperti itu yang ditulis misalnya Hans Gosen, itu misalnya kisah-kisah para ilmuwan barat yang masuk Islam. Itu karena pendekatan sains itu tadi, dan ternyata kita sangat terbantu ya. Kalau dalam hanya duduk mengikuti pengajian itu tidak bisa ya. Itu tidak sampai kepada maksud Tuhan itu sendiri, bagaimana harusnya dipahami proses penciptaan alam semesta dan bagaimana siklus alam. Begitu juga dengan mampu menembus langit ya, kecuali dengan
dengan sultan ya, dengan kekuatan, maksudnya di situ pesawat terbang ya. Ternyata dalam Al-Quran itu sudah bicara juga pesawat terbang, tapi orang Barat juga yang menemukan ya. Di dalam Al-Quran misalnya ada dikatakan kalian tidak akan mampu menembus langit kecuali bisultan ya, kecuali kekuatan ya. Kekuatan di sini ditafsir adalah ya pesawat ya, jet dan sebagainya, jet tempur dan sebagainya. Itu satu pendekatan sains ya. Kalau hanya duduk dalam pengajian itu tidak mungkin ditemukan itu ya, hanya dipelajari atau dihafal ayatnya saja. Nah, ekonomi juga begitu. Jadi Islam itu sangat dekat dengan ekonomi ya, bahkan banyak sekali diatur dalam Islam itu persoalan ekonomi ya, sehingga Nabi Muhammad saja itu kaya raya. Dari masa anak-anak muda saja itu 25 tahun sudah sangat kaya, sudah di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW berdagang itu, dalam bukunya Ahmad Mansur Surya Negara berjudul Api Sejarah jilid 1 dikatakan sekitar 13 negara yang dikunjungi Nabi Muhammad berdagang. Ya, bayangkan kalau ada pengusaha saat ini 13 negara, memiliki bisnis 13 negara, setiap bulan ke berbagai negara ya, setiap bulan ke negara tertentu, ke bulan ke depan ke negara yang lain, mengurusi bisnisnya, mengecek bisnisnya. Nabi Muhammad begitu, 13 negara yang dikunjungi Nabi sejak dia berdagang. Bayangkan umur 25 tahun sudah mampu menikah dengan Siti Khadijah dengan 20 ekor unta ya. 20 ekor unta itu baru untanya ya, belum yang lain-lainnya maharnya. Nah, 50 juta satu ekor unta dalam unta Madinah yang bagus. Nah, Nabi memberikan unta yang bagus. Nah, itu seharga 50 juta dalam satu ekor unta. Nah, dikali 20 ekor unta maka itu 1 miliar. Jadi bayangkan saudara bahwa Nabi Muhammad itu menikah di umur 25 tahun itu maharnya ke Siti Khadijah 1 miliar ya, atau 20 ekor unta atau 1 miliar. Nah, bayangkan sekarang ketika ada anak muda Islam yang mampu menikah umur 25 tahun dengan maharnya 1 miliar, ya mungkin menggemparkan jagat keindonesiaan kita dan keduniaan kita ya. Nah, inilah penting untuk dipahami dari Islam dari sisi ekonomi ya. Dari bahkan membahas Nabi Muhammad pun dengan pendekatan ekonomi ini kita menemukan banyak hal yang selama ini tersembunyi ya. Nah, kemudian politik. Nah, Islam tidak bisa lepas dari politik. Bagaimanapun Islam berkembang ini karena dinamika politik dari masa ke masa ya. Kemudian begitu juga dengan tasawuf, etika, kemudian sejarah kebudayaan Islam dan lain-lainnya. Nah, inilah yang disebut pentingnya pengkajian dalam Islam ya, atau studi Islam Indonesia itu sendiri. Di Indonesia banyak sekali model-model keislaman yang tidak dijumpai di negara-negara manapun. Nah, yang keempat, ciri dari pengkajian yaitu biasa diselenggarakan di perguruan tinggi Islam dan lembaga kajian Islam ya. Ini misalnya di IAIN atau UIN atau STAIN, itu Anda masuk kuliah itu untuk pengkajian, bukan pengajian ya. Jadi jangan apa-apa dilihat haram halal kemudian dilihat dari sumber Al-Quran dan hadis saja, tidak, tapi harus ada pengkajian di dalamnya, harus ada riset. Itulah fungsi perguruan tinggi. Jadi mahasiswa yang masuk ke situ itu bukan untuk menerima pengajian ya, dosen juga tidak boleh hanya memberi pengajian di situ, tapi harus sampai ke pengkajian. Kalau pengajian ya di masjid atau di sekolah-sekolah, madrasah dan sebagainya itu bisa ada pengajian. Bahkan di sekolah-sekolah pun, madrasah dan sebagainya itu harus pengkajian karena namanya sekolah ya. Kecuali mungkin di acara-acara tertentu di masjid-masjid atau di musola ya, silahkan melakukan pengajian. Tapi ketika masuk dalam sekolah maupun perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi, maka pengkajian itu sangat penting untuk didalami Islam ini ya, termasuk Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima, manfaatnya umat memiliki wawasan luas. Nah, jadi ini ciri khas dari pengkajian itu, umat Islam memiliki wawasan yang sangat luas ya.
kemudian terbuka pada mazhab lain. Dia toleran, banyak alternatif untuk menganut pemikiran-pemikiran tertentu, atau banyak pendekatan memahami. Ya, jadi banyak pendekatan yang karena sudah banyak pengkajian seperti yang saya sampaikan di atas tadi, berbagai macam aspek dalam pengkajian Islam. Kemudian pendekatannya itu banyak. Akhirnya dalam mengkaji dan mendalami Islam itu multi perspektif. Nah, maka kekayaan Islam keindonesiaan itu bisa berkembang lebih maksimal kemudian hari. Kemudian studi Islam sekarang telah dipergunakan dalam jurnal-jurnal profesional ya, di departemen akademik dan lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mencakup bidang pengkajian dan penelitian ya. Jadi studi Islam ini sudah berkembang begitu banyak ya, yang kita jumpai baik itu di dunia timur maupun di dunia barat. Kemudian rujukan pada Islam, apakah dalam pengertian kebudayaan, peradaban, atau tradisi keagamaan, semakin sering dipakai dengan munculnya sejumlah literatur dalam berbagai bahasa Eropa atau Barat pada umumnya berkenan dengan pemahaman Islam politik atau Islamisme. Nah, Barat sendiri pun itu banyak melakukan studi-studi Islam karena Islam mampu menawarkan berbagai perspektif. Nah, misalnya literatur Islam bicara tentang perbankan Islam, ekonomi Islam, tatanan politik Islam, demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia Islam, dan sebagainya, merupakan suatu kajian-kajian yang dari sejak 1980-an sampai sekarang. Nah, kemudian studi Islam mengimplikasikan pertama, studi tentang disiplin dan tradisi intelektual keagamaan klasik menjadi inti dari Islamic Studies, karena ada di jantung kebudayaan yang dipelajari dalam peradaban Islam dan agama Islam, dan karena banyak Muslim terpelajar masih memandangnya sebagai persoalan penting ya. Jadi kebudayaan-kebudayaan terdahulu dan sebagainya masih terus dikaji dan terus dikembangkan. Nah, kemudian teks-teks dari tradisi klasik besar telah dihasilkan dan digunakan oleh kaum muslim dalam konteks sosial tertentu. Nah, Islam harus diajarkan baik secara tradisi tekstual dengan seluruh kesatuan sejarahnya dan sebagai realitas sosial yang dinamis dan terus berubah. Itu yang tadi saya katakan sebagai Islam sebagai agama dan Islam sebagai ajaran ya. Islam sebagai ajaran itu selalu bergulat dengan realitas-realitas sosial yang terus berubah. Nah, maka pemikiran-pemikiran terdahulu belum tentu sama dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Maka sebagai calon-calon sarjana, mahasiswa calon sarjana Islam dituntut untuk melakukan perombakan, pembaharuan, serta penemuan-penemuan ide-ide baru sesuai dengan perkembangan era kontemporer atau disebut sekarang sebagai era milenial ya. Atau ada yang mengatakan kita saat ini era generasi alpha ya. Ada generasi Z, ada generasi alpha, di mana gadget dan perkembangan teknologi informasi itu luar biasa yang tidak dijumpai oleh para ulama-ulama klasik atau para pemikir-pemikir klasik. Maka perubahan pendekatan keislaman masa depan itu mesti kita lakukan ya dalam studi-studi Islam ini. Tetapi beberapa tema yang akan dipercakapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu merupakan satu pembelajaran bahwa ternyata khasanah intelektual masa-masa dulu itu ada dan terus mengalami dinamika-dinamika perubahan. Nah, supaya itu merupakan batu pijakan kepada kita atau pintu untuk melakukan perubahan masa depan juga, ketika sudah memahami adanya perubahan-perubahan dan pembaruan pemikiran dari masa ke masa. Nah, Islam Indonesia kini sedang menjadi fenomena universal di dunia dengan berbagai keunggulannya seperti menyatunya Islam dengan negara ya. Kita pahami bahwa di Timur Tengah misalnya itu banyak sekali agama yang belum bisa menyatu dengan Islamnya ya. Terpisah antara Islamis dengan negara. Nah, begitu juga di Barat.
masih banyak seperti itu. Nah, di dunia timur, terutama ya negara-negara timur itu banyak bertikai antara golongan Islam dengan golongan negarawan. Kemudian agama-agama. Nah, di Indonesia termasuk negara yang paling unik karena memiliki di samping ada 6 agama resmi, masih ada ratusan agama-agama lokal Indonesiaan, tetapi mampu berjalan secara harmonis ya. Agama-agama Jawa saja misalnya itu sudah sangat banyak ya, agama-agama dari Sumatera, agama-agama dari Kalimantan, Sulawesi, itu sangat banyak, sangat beragam. Nah, agama-agama di Bali misalnya. Nah, itu penting untuk dilakukan suatu riset pengkajian mendalam terhadap Islam di Indonesia sebagai suatu warisan intelektual dan warisan kebudayaan dalam pendekatan Islam itu dan kebudayaan, dan mungkin sangat dibutuhkan di negara-negara lain yang memiliki kondisi seperti itu saat ini, tetapi di Indonesia sudah sejak lama. Nah, ini merupakan kesempatan bagi sarjana-sarjana Muslim atau calon-calon sarjana Muslim memperkenalkan itu melalui dengan itu tadi studi Islam Indonesia dengan riset-riset dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan demokrasi. Islam dan demokrasi itu juga banyak negara yang sulit menyatukan, tetapi uniknya Indonesia mampu, dan itu hal yang mesti dikaji. Kemudian multikultural, ya Indonesia sangat multikultural, tapi Islam dan agama-agama lain itu bisa berjalan seiringan ya. Jadi berbagai agama itu bisa berjalan seiringan dengan multikultural, berbagai budaya dan sebagainya. Kemudian berbagai pendekatan harus digunakan dalam studi Islam Indonesia sebagai kebutuhan bersama dalam merawat kebinekaan. Kalau tidak digunakan pengkajian mendalam di Indonesia ini, maka berbagai pendekatan tidak digunakan, maka terbuka lebar pintu ekstremisme untuk menawarkan jasanya yang mematikan. Bisa terbuka pintu ekstremisme kalau pengkajian tidak kuat. Baiklah, cukup sekian pengantar studi Islam pada kesempatan ini. Silakan dikembangkan, dipertanyakan, direnungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.